Salah satu langkah pertama Sir Jim Ratcliffe di Manchester United adalah membawa salah satu bek terhebat sepanjang masa ke Old Trafford dengan langkah yang tidak terduga. Ratcliffe menargetkan Paolo Maldini untuk peran direktur olahraga. Orang terkaya kedua di Inggris ini akan menyelesaikan pengambil alihan minoritas MU dari Glazer bersaudara, dan meskipun dia hanya akan memiliki 25% saham klub, dia diperkirakan akan mengambil alih struktur olahraga di tim yang sedang sakit. Salah satu prioritas utamanya adalah mendatangkan direktur olahraga. Mantan bos Monaco, Paul Mitchell, adalah favorit, dengan AS Media mengabarkan ia sudah memiliki praperjanjian dengan Ratcliffe untuk datang ke Old Trafford. Namun, The Telegraph mengindikasikan bahwa Maldini ada dalam daftar nama yang dipertimbangkan oleh Ratcliffe. Maldini saat ini sedang menganggur setelah meninggalkan AC Milan, di mana dia menjabat sebagai direktur teknis pada musim panas setelah perselisihan dengan pemiliknya Gary Cardinale. Maldini memilih talenta-talenta pendatang baru seperti Rafael Leao, Fikayo Tomori dan Mike Maignan untuk bergabung dengan Milan. Hal ini menyebabkan klub memenangkan gelar Serie A 2021-2022. Sementara Maldini dan rekan direkturnya Ricky Massara dinobatkan sebagai direktur olahraga terbaik tahun ini dan Globe Soccer Awards 2022. Ratcliffe diperkirakan akan mengikuti saran dari Sir Alex Ferguson, yang merupakan pengagum direktur olahraga Crystal Palace, Dougie Freedman. Laporan tersebut mengklaim Lee Congerton juga sedang dipertimbangkan bersama dengan Maldini dan Massara, serta direktur Atletico Madrid, Andrea Berta. Congerton ditunjuk sebagai kepala pengembangan internasional di Atalanta tahun lalu, setelah sempat bertugas di Celtic dan Leicester, di mana ia menjabat sebagai kepala perekrutan. Pria berusia 50 tahun itu menghabiskan 1,5 tahun di Sunderland, sebelum meninggalkan klub pada akhir tahun 2015, menyusul penunjukan Sam Allardyce di WACD. Manchester United akan mendapatkan Lionel Messi dalam bisnis olahraga jika mereka mempekerjakan Jean-Claude Blanc sebagai kepala eksekutif berikutnya, menurut CEO Nice, Fabrice Boquet. Blanc, disebut sebagai Messi di bidang bisnis olahraga, memiliki pengalaman luas dalam pemasaran olahraga, dan telah menghabiskan waktu di sepak bola bersama Juventus dan Paris Saint-Germain. Saat ini menjabat sebagai kepala kegiatan olahraga di Ineos, grup yang digawangi oleh Sir Jim Ratcliffe. Untuk mengantisipasi kedatangan Ineos di Old Trafford, United telah mengonfirmasi kepergian Richard Arnold. Patrick Stewart telah mengambil peran tersebut untuk sementara, dengan Blanc adalah salah satu kandidat yang didapuk sebagai pengganti potensial. Boquet bekerja sama dengan Blanc, memberi sambutan hangat tentang lulusan Harvard tersebut. Boquet juga memuji Blanc, menambahkan ini bukan hanya soal keahlian tetapi juga keterampilan interpersonal. Dia membawa visinya, jaringannya, ketenangannya, pengalamannya. Salah satu pencapaian terbesar Blanc dalam sepak bola adalah pembangunan Stadion Allianz milik Juventus, sebuah proyek yang mungkin menarik bagi banyak penggemar United yang ingin melihat Old Trafford diremajakan setelah bertahun-tahun mengalami kemunduran. United belum membuat keputusan akhir mengenai CEO mereka berikutnya, dan Blanc adalah salah satu dari beberapa nama yang sedang dipertimbangkan. Paul Mitchell, mantan kepala olahraga Monaco dan RB Leipzig, masuk dalam daftar kandidat untuk peran direktur olahraga, dengan Sir Dave Brailsford, rekan Ratcliffe, juga akan mengambil peran dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Lionel Scaloni ketiban sial karena ogah memanggil Alejandro Garnacho ke skuad Argentina. Tim Tango menghadapi Uruguay pada hari Jumat dan kalah 2-0. Facundo Pellistri bermain gemilang di sayap kanan Uruguay. Sementara itu, gelandang Manchester United, Scott McTominay mencap para pemain Georgia sebagai bayi setelah mereka menahan imbang Skotlandia. Meskipun Skotlandia lolos ke Euro 2024 di Jerman, dan Georgia gagal mengamankan tempat di turnamen tersebut, pertandingan Kamis malam melibatkan pertarungan antar pemain.
gelandang MU menilai para pemain lawan seringkali berpura-pura kesakitan dan membuang waktu. McTominay mencetak gol ketujuhnya di kualifikasi. Sementara itu, Victor Lindelof dihukum lebih awal setelah kehilangan konsentrasi. Saat Renan Dadashov memberikan umpan kepada Emin Mahmudov untuk melakukan tendangan voli ke gawang pada menit ketiga. 3 menit kemudian, Dadashov mencatatkan namanya di daftar pencetak gol untuk memperburuk keadaan bagi Swedia. Lindelof dikritik keras karena sebagai kapten bersalah atas kekalahan dari Azerbaijan 3-0. Sementara itu, Bruno Fernandes dan rekan setimnya di Portugal terus menang 9 pertandingan, 9 kemenangan, 34 gol dicetak dan hanya kebobolan 2 kali. Kapten United sendiri memiliki 12 kontribusi gol di kompetisi tersebut, namun tidak terlibat dalam satupun kontribusi saat kemenangan dominan 2-0 melawan Liechtenstein. Namun Fernandes melakukan 2 umpan kunci di tengah 97 sentuhan menurut SofaScore, yang memberinya peringkat 7. Secara pertahanan, Manchester United tampil berantakan musim ini. Setan Merah belum bisa bertahan dengan baik tanpa Lisandro Martinez musim ini. Sementara di posisi bek sayap, cedera juga berperan. United punya banyak pemain tua, Rafael Varane, Harry Maguire dan Victor Lindelof berada di usia 30. Maka masuk akal bagi klub untuk mencari pemain muda di posisi tersebut. Media Jerman, Bild, mengklaim United mengincar bek RB Leipzig, Castello Lubeka. Pemain berusia 20 tahun itu baru bergabung dengan klubnya saat ini pada musim panas ini, meninggalkan Lyon ke Bundesliga Jerman. Menurut laporan mereka, United terus memburu bek tengah berusia 20 tahun tersebut, yang sempat dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Old Trafford pada saat ia pindah ke Leipzig. Pada akhirnya, The Reds memutuskan untuk tidak menawarnya. Namun, pihak klub tampaknya masih tertarik pada Lubeka, yang tampaknya telah membuat awal positif bersama Leipzig. Kesepakatannya saat ini berlaku hingga 2028, jadi harganya tidak akan murah. The Press-Person melaporkan berbeda, United justru melirik Gianluca Mancini, bek muda yang dipantau sejak tahun 2021. Jadi tampaknya sang pemain telah masuk dalam daftar pencari bakat jauh sebelum Erik ten Hag menduduki kursi panas. Tidak mengherankan jika klub tampaknya sangat ingin menambah lini pertahanan. Jean-Claire Todibo dan Gonçalo Inácio adalah 2 target pertahanan yang paling banyak disebut-sebut oleh pers. Todibo khususnya telah mendapat banyak perhatian. Ada satu pemain yang nampaknya harus dipuji untuk mentalnya yang sangat tangguh. Meski dirundung habis-habisan, Harry Maguire mengikuti jejak Luke Shaw, bangkit dari pemain yang dikritik Ten Hag, jadi bek yang sangat diandalkan. Ada kekhawatiran kehilangan ban Kapten Maguire akan mengganggu ruang ganti Manchester United, tapi dia menangani keputusan itu dengan baik. Berlatih keras dan fokus menanti kesempatan. Meski tak lagi menjadi kapten, ia berperan dalam upaya meyakinkan Jadon Sancho untuk meminta maaf kepada Erik ten Hag. Sementara itu, laga menghadapi Everton, 26 November, akan menandai kembalinya 2 pemain MU dari cedera. Aaron Wan-Bissaka melewatkan pertandingan versus Luton dan bisa kembali. Amad Diallo juga mungkin tersedia. Dia terakhir kali terlihat sekitar seminggu yang lalu dalam latihan individu di lapangan, yang seharusnya membuat latihan tim dilakukan sekarang, dan kebugaran penuh berpotensi terjadi pada waktunya untuk Everton. Namun, kebugaran pertandingan juga menjadi masalah dan meskipun ia bisa duduk di bangku cadangan di Goodison, ia kemungkinan besar akan ditempatkan sebagai pemian dalam pertandingan tim U18 di Southampton sehari sebelumnya. Penyerang muda, Rasmus Højlund, bisa kembali untuk laga hidup mati lawan Galatasaray, 29 November. Cedera pada paha Rasmus dianggap ringan, dan kemungkinan akan berpacu dengan waktu untuk pertandingan Galata. Dengan Everton kemungkinan akan terlalu cepat.